memang nggak pernah lu mau sumpah-sumpah kayak sampai ujung langit juga tetap aja memang nggak pernah ke tempat lu, tapi lu sebagai bapak lu anterin ke tempat ibunya. Kenapa lu nggak kasih tinggal sama si Umi, neneknya Nizam? Laki-laki nggak jelas lu minjem duit aja lu, nggak punya duit aja lu mau beranak, lu mau kawin 6 lu nggak punya duit, nggak usah kawin lu. Pernah. Paling ada komunikasi ke saya lewat HP, lewat WA telepon. Ya, mumpung suami saya nggak ada di rumah, Bunda mau video call sama Raja. Nah, ya jelas gak bisa, anak saya di pondok, saya di luar kan. Sakit sini orang. Jauh pondok. Saya bilang gak bisa, gitu. Nah terus sekarang digoreng lagi. Saya Ini orang gila. harus saya bilang karena saya sekalipun saya nggak nanya, Mama Ujang mau. Ya Allah. Itu karena kekesalan batin saya sama Orang mantan gila. istri. Gila. Karena dia nggak pernah datang ke sini menengok Raja gitu kan. Kebalik. Jadi udah saya ngomong gitu kan. Intinya. Ya ampun lu jahat lu. Saya ngomong itu ada unsur lain, bukan. Itu kekesalan saya. Sama mantan. Lu tahu itu sudah melakukan pelanggaran atas hak anak. Kau sudah kena di KPAI, tadi udah datang ke Komisi 3. Kau sudah mengaku di sini, catat ya guys. Dia udah ngaku di sini bahwa dia sudah memutuskan tali silaturahim antara almarhum Nizam dengan ibu kandungnya dengan mengatakan berita bohong, yaitu ibu kandung sudah meninggoy. Berarti dia mengakui. Oke, dan itu adalah pelanggaran pasal dalam anak mendapatkan hak bertemu orang tuanya. Tukang bohong ini. Kurang ajar, dia ngaku ya, dia ngaku nih. Selama bertahun-tahun dari 2018 kan Raja di sini sama saya, sampai sekarang dia nggak pernah datang khusus nemuin anak saya ke sini. Dari mana ibunya? Dari Cianjur kan. Perjalanan ke sini cuma 4 jam. Nah kalau emang perjalanan cuma sedikit, kenapa lu nggak yang lu aja yang nganter? Gue tanya. Bacot, kenapa nggak yang lu aja yang nganter? Lu kan laki lu ya. Bawa mobil lu ya sama si Raja sama Nizam. Naik mobil. Kenapa lu nggak pergi ke tempat ibunya? Lu drop anak lu di situ. Berdebah kau, putar balik kau. Kenapa bukan lu? Pakai motor bisa 3 jam. Malah kalau saya Naik motor, dia sendiri bawa mobil guys. Bawa mobil, dia ada mobilnya. yang bawa 3 jam juga kurang kan. Nah, ini sekarang dia lagi mau melaporkan saya katanya dengan bahasa penelantaran, dengan bukti-bukti yang chat saya ke dia. Padahal chat itu memang saya sengaja. Ya Allah. Jadi chat itu memang sengaja saya bikin bahasa-bahasa seperti itu biar dia sakit. Ya Allah. Padahal Bikin bahasa biar dia sakit, apa urusannya? Bayangkan anak lagi sakaratul maut, sudah membutuhkan pengobatan, gak dibawa pergi ke rumah sakit, dibiarin, malah ngurusin bikin chat untuk nyakitin lagi hati ibunya dari si anak kandung. Apa gak bener-bener nih orang ini bener-bener ya Pak Polisi? Gila loh ini, jahatnya double-double. Bajingan betul orang ini. Gak tahu diri dia nih. Gak ada yang kebal. Kalau Allah mau langsung diazab, mampus langsung saat itu juga. Langsung itu, nggak pakai tedeng aling-aling. Iya memang dicek ini. Parah banget, masa jadi pengen bikin benci istrinya, bikin benci ininya mamanya Nizam. Yang bener-bener aja. Dan ini yang terbaru ya guys. Dia wawancara live sama pengacaranya. Ini lagi. Astagfirullah. Ini Pak Ahmad ya? Nih. Baru nyampe kantor. Biarkan aja. Biarkan aja natural. Kenapa mesti? Ini ada Pak Ahmad ya? Iya Pak Anwar, ini apa namanya? Ya kondisinya gimana Pak Anwar? Untuk saat ini kan diduga banyak menerima tudingan ya Pak Anwar ya, tudingan keterlibatan atau dugaan pembiaran gitu ya, maksudnya dalam kasus Nizam. Pak Anwar sendiri menanggapinya seperti apa nih dengan banyaknya tudingan yang mengarah ke Pak Anwar? Ya itu semua tidak benar ya.
Semua nggak benar katanya guys. Kalau mau dibiarkan nggak mungkin saya masuk ke pesantren pondok dan saya sekolahkan. Ya iyalah, itu tanggung jawab elu. Itu tanggung jawab elu. Itu tanggung jawab, soal sekolah dibahas sama dia. Gila. Udah mana duit juga nggak seberapanya, pelitnya nauzubillah min dzalik, nggak pernah mau ngeluarin duit. Parah. Perihal dugaan KDRT yang kini diungkap ya Pak, maksudnya dibongkar oleh baik kubu TR dan juga Ibu Lisna sendiri, mungkin tanggapan Pak Anwar gimana nih? Mungkin kan secara nggak langsung diduga ya Pak, secara nggak langsung jadi kayak mengerucut, diduga ada keterlibatan atau jadi opini lah gitu Pak, atau framing lah gitu Pak. Bapak menanggapinya seperti apa? Nonton. Pak ya, ini yang saya Nonton. tanyakan Pak ya. Harapan saya ibunya anak saya ini datang, ya maksudnya datang dengan pengacaranya itu untuk menguak kasus ini, ada kejanggalan ini tentang kematian anak saya dan anak dia juga. Kalau dia mempermasalahkan masalah KDRT yang sudah terjadi 12 tahun lebih, ini kayaknya tidak relevan Mbak ya. Ini kan dua-duanya membahas tentang dugaan KDRT ya Pak ya. Ini yang dimaksud Bapak 12 tahun ini yang ibu kandung atau ibu tiri ini Pak? Iya, yang ibu kandung. Polisi mana sih kerjanya, masih berkeliaran aja nih orang. Anak saya ya, Pak. Ini kan sudah terjadi 12 tahun yang lalu, tapi sekarang kok kembali gitu. Kalau terkait ibu tiri atau TR yang diduga juga membongkar tentang KDRT yang pernah dialami saat menikah dengan Bapak sendiri, gimana tuh Pak? Nah, Kalau sama TR ini saya akan nolak keras ya. Saya melakukan KDRT. Sebetulnya yang melakukan KDRT itu TR sama saya. Tapi Lah. saya memang banyak membuat ya perlindungan gitu. Pertama terjadi KDRT itu kanjut saya dipukul Pak ya. di teras Doraemon, ini orang coba lihat, katanya dia yang di KDRT, percaya lu? Gua mah nggak percaya dia yang digebukin sama si ibu tiri. Katanya kalau sama TR sama istrinya digebukin dia. Apa dibilang digebukinnya? Kalau sama TR ini saya akan nolak keras ya. Saya melakukan KDRT. Sebetulnya yang melakukan KDRT itu TR sama saya, tapi saya memang banyak membuat ya perlindungan gitu. Hah? Pertama terjadi KDRT itu kanjut saya dipukul Pak ya. Apa? Sama TR ini. Apa dipukul? Apa dipukul katanya? Kanyut. Apa sih kanyut? Kok gue nggak ngerti sih bahasanya si Blegup ini? Ya perlindungan gitu. Pertama terjadi KDRT itu kanjut saya dipukul Pak ya. Kanyut apaan sih? Sama TR ini. Dan saya juga pernah dicekik juga di kamar. Jadi Ini orang sakit. Sumpah anjing. Sumpah dia sakit nih orang nih. Yang diomongin seputaran ini doang, tau nggak? Dia kan dia di tempatnya Densu. Kalau Densu kan dia juga ngomongin ininya anak SMA itu. Lu pada denger nggak? Ih sumpah ini bangke sih. Muka lu kayak keset. Nih lu keset anyai. Iya kanyut tuh apa sih? Ternyata itu. anak saya ya Pak. Ini kan sudah terjadi 12 tahun yang lalu, tapi sekarang kok diubar kembali gitu. Kalau terkait ibu tiri atau TR yang diduga juga membongkar tentang KDRT yang pernah dialami saat menikah dengan Bapak sendiri, gimana tuh Pak? Kalau sama TR ini saya akan nolak keras ya. Saya melakukan KDRT. Sebetulnya yang melakukan KDRT itu TR sama saya, tapi saya memang banyak membuat ya perlindungan gitu. Pertama terjadi KDRT itu kanjut saya dipukul Pak ya. Sama TR ini. Dan saya juga pernah dicekik juga di kamar.
Jadi gini, kalau Wah, ngawur. KDRT itu kan harus dengan bukti. Wah, ngawur. Bukti. Ngawur, bukti. Pengacara, ini lu kan bilang bukti. Dong, coba. Kapan terjadinya? Lah, ini mana buktinya? Dia mana buktinya nih? Dia mana buktinya dia? Artinya ada. Jadi jangan membuat narasi keterangan-keterangan seperti itu kan. Mukanya lihat, lu lihat Kalau mukanya guys. menyampaikan satu keterangan, Mukanya lihat guys. itu harus diperkuat oleh bukti. Saksi kan ini sudah berbicara masalah hukum. Jangan membuat lagi apa ya? Menimbulkan narasi baru. Mukanya. Ya. Di dalamnya dia bukan nyawa manusia lagi tuh. Ya, bukan nyawa manusia lagi tuh. Lu pakai ilmu apa lu? Pakai ilmu apa lu? Nah, lu pakai ilmu apa lu? Udah bukan mukanya dia lagi tuh yang di dalam itu. Pengasihan ya? Iya, pengasihan. Lu pakai ilmu apa lu? Sampai lupa diri lu, anak lu sampai begitu, sampai kehilangan nyawa lu. Ini lagi pengacara, bisa-bisanya ngapain pengacara? Mana buktinya? Kanyutnya dipukul sama Ibu Tiri. Sangat berbahaya gitu. Jadi makanya kalaupun sekarang mantan istrinya atau pengacaranya dari Ibu Tiri dan Nijam itu sah-sah saja, tapi jangan dibuat narasi-narasi yang akan memperlebar atau mendalami Ih, kenapa begitu muka lu? memang sudah terjadi. Dan kalau menuduh KDRT ya kalau menuduh penelantaran itu harus dibuktikan. Pak, Bapak pengacara Beleguk, si Beleguk ya. Bapak pengacaranya si Bapak Beleguk. Buktinya ada banyak anggota keluarga sudah memperingatkan, jangan dong anak digitukan di KDRT. Dibilang ini anak saya, banyak saksinya. Dan untuk semua yang bersaksi atas kekejaman dari dua orang ini, Ibu Tiri dan Bapak Beleguk, Mamski berdoa benar-benar kalian sampai pengadilan bakalan muncul semua yang sudah menyaksikan betapa adik kita almarhum Nizam ini sudah mendapatkan kehidupan yang sangat menyiksa dia, sehingga dia umur 12-13 tahun harus pulang. Padahal dia punya cita-cita yang mulia ya, mau jadi kiai. Dia memang beleguk, emang beleguk nih orang. Parah banget guys. Ya, kita coba nanti. Karena masih fokus terhadap Nih. orang yang 2025 ini sedang lagi diperiksa ini satu persatu, tolong didukung oleh teman-teman ya. Jadi nanti siapa pelaku selanjutnya nanti kita lihat. Jangan terus dibuat narasi-narasi yang tidak benar gitu. Pak, ini masih momen berduka, tapi kisruh kasusnya masih terus berjalan sendiri. Kalau dari Pak Anwar sendiri menyayangkan nggak sih Pak ini jadi kemana-mana? Ya, kan ada laporan di Polres Sukabumi. Ya kita kalau saya dipanggil atau diundang, kita hadiri juga, berikan penjelasan itu. Di mana letak unsur pidananya? Ya karena unsur pidana itu kan minimal harus 2 alat bukti. Buktinya apa? Kan, jelas. Ya. Pak Anwar, boleh sedikit mungkin tanggapannya Pak Anwar mengenai statementnya kuasa hukum dari Ibu Lisna yang menyebut kalau ya sebelum meninggal kan ada di pengasuhan Bapak nih Nizam. Bapak menanggapinya seperti apa nih Pak? Pada waktu meninggal, memang ada di makam. Begini Mbak ya, saya jelaskan di sini. Waktu itu kan saya mau melakukan otopsi dan anak saya Nijam ini dibawa dulu ke Rumah Sakit Bayangkara Sukabumi untuk melakukan otopsi. Nih cari alasan. Setelah selesai otopsi sekitar 3 jam lebih sampai 4 jam mungkin ya. Pas selesai
otopsi, anak saya nih jam itu pulang duluan sama ambulan. Nah saya nggak ikut sama anak saya karena saya menunggu hasil pengumuman otopsi. Nggak penting nunggu hasil pengumuman otopsi, nggak penting. Beleguk lu. Berapanya sih lamanya hasil otopsi, kan bisa dikirim. Iya, bapak pengacara juga, orang banyak saksinya, keluarga, tetangga. Masa nunggu otopsi anak dikubur paling berapa menit? Masuk ke dalam liang kubur paling 15-20 menit. Udah gila tau gak lo? Bilang aja lu takut ngelihat dimakamin karena emang itu anak lo apain dulu? Semoga dapat segera, kalau memang betul ya dia ada campur tangannya nih orang nih, laki-laki ini, bahkan dari Niza masih kecil. Semoga kena azab seluruh hantu blau ngikut ke dia semua. Gak tenang kau, makan gak tenang, tidur kau gak tenang. Kau gak bisa makan, kau gak bisa tidur, kau gak bisa minum. Sampai datang ke makam aja gak sanggup kau. Belum. Bajingan bener. Nih. Belakangan pas anak saya sampai di kampung, mandor Pak Kadusnya nelfon ke saya, ini gimana? Apa mau nunggu apa mau dikebumikan? Kata saya, jangan nunggu saya karena ini sudah mau maghrib, sudah sore, dikebumikan saja. Gila nggak? Jadi itu komunikasinya seperti itu ya. Iya. Tidak hadir karena memang jadinya bapak lagi nunggu gitu ya. Nunggu, ada orang lebih mentingin lihat otopsi yang mana lu kenapa lu penasaran sama hasil otopsi? Takut kan lu? Nah, lu mau nunggu hasil otopsi karena takut kan? Kira-kira apa nih ya hasil otopsinya kan? Padahal hasil otopsi itu bisa nanti. Kalau dikubur tuh nggak ada lewat lagi waktunya. Hasil otopsi kalau udah jadi keluar pun bisa besok, lusa. Aneh alasan lu. Aneh alasan lu. Nunggu hasil otopsi. Bilang aja lu takut. Semua setan hantu blau semua datang ke lu ya. Datangi dia. Tarik dia. Bikin dia ngaku dengan sendirinya. Bikin dia ngaku dengan sendirinya. Emang gak masuk akal guys. Di mananya nunggu hasil otopsi sampai gak nganter anak menuju ke peristirahatan yang terakhir. Hasil otopsi bisa malamnya dapat, besok juga masih ada, lusa masih bisa. Hasil otopsi ditunggu di hari pemakaman. Kau pengacaranya si Bapak Beleguk, kalau kau masih percaya dengan omongannya, berarti kau juga ada yang aneh sebagai pengacara. Jangan sampai kamu menggadaikan ya ilmu yang udah sekian dan kesenioritasan Bapak, karena Bapak sudah umur saya lihat. Tapi Bapak membela orang yang jelas-jelas pengakuannya sangat absurd. Sangat tidak masuk di akal. Bagaimana Bapak bisa membela orang seperti itu? Bagaimana Bapak bisa percaya dia menunggu hasil otopsi? Sampai dia gak mau datang ke pemakaman. Kenapa tidak mau datang ke pemakaman itu? Bukannya menjadi petunjuk buat Bapak. Apakah Bapak masih bisa terus membela orang seperti ini? Malu Pak. Bapak gadaikan itu title sarjana Bapak, sarjana hukum. Bagaimana membela orang seperti itu? Makanya saya bingung, kok bisa bilang menunggu hasil otopsi? Emangnya orang tua bisa dapetin hasil otopsi? Otopsi kan harus dibaca sama dokter, harus dibaca sama yang berwajib. Kok dia bisa alasannya nunggu otopsi gitu loh, sampai dia nggak datang ke pemakaman. Bahkan sampai detik ini guys, tanggal berapa tuh kemarin tuh? Sorry, tanggal 25 juga dia nggak datang. Ih, beleguk bener-bener. Dan pengacaranya juga, masa nggak heran, nggak aneh gitu? Orang di sampingnya
bilang, iya saya nggak datang ke pemakaman karena saya nunggu hasil otopsi. Itu kan aneh. Kenapa lu nggak mau datang ke pemakaman? Apa yang lo lakukan di antara waktu orang-orang semua sibuk di makam? Apa yang kau lakukan? Apakah kau kembali ke rumah? Kalau ada tetangganya yang melihat dia kembali ke rumah, ada kemungkinan dia bersih-bersih di rumahnya itu. Karena hasil otopsi itu nggak ditunggu, nggak langsung keluar saat itu juga. Hasil otopsi itu perlu waktu berhari-hari. Itu boleh dimasukkan ke dalam nanti proses penyelidikan dari kepolisian ya. Ada apa seorang bapak yang dia mengaku sayang sama anaknya, yang dia mengaku dia paling sayang sama anaknya, yang sampai nangis-nangis di ambulans tapi tidak mau datang ke pemakaman. Bapak yang sayang anaknya, dia akan ada di dalam liang lahat itu untuk mengambil anaknya, mengazani kalau bisa. Kau nggak jelas kau. Alasanmu menunggu otopsi. Otopsi itu polisi yang punya wewenang, bukan kau, bapaknya Nizam. Masa anakmu dimakamkan kau tidak ada di situ? Bukannya kau yang mengantarkan sampai ke liang lahat. Kau yang mengazani anakmu. Kalau memang kau betul-betul sayang, apa kau bilang hasil otopsi? Kau tunggu. Siapa kau? Tunggu-tunggu hasil otopsi di hari pemakaman anakmu sendiri. Jangan kau beralasan karena kau tidak datang untuk membereskan sesuatu ya. Karena semua orang lagi sibuk di sana semua. Sementara ibundanya Nizam datang dari jauh. Ibundanya Nizam bisa datang dari jauh. Kau yang udah ada di dalam ambulans bersama jenazahnya Nizam tidak mampu kau sanggup datang ke pemakaman. Apa yang ada di otakmu itu? Dan apa yang sebenarnya kau lakukan di hari orang-orang semua pada sibuk di pemakaman? Kau sendiri dengan alasanmu menunggu otopsi. Otopsi urusan polisi. Betul-betul keterlaluan kau cari alasan kau. Manusia nggak tahu diri kau. Ini di pemakamannya guys. Ibunya Nizam. Memang betul-betul keterlaluan guys mereka ini. Dua orang biadab bener. Cuma gara-gara tahu nggak apa semuanya ini. Semuanya ini udah gila-gila dengan kepentingan diri pribadi. Dibilang sayang sama anak tapi kerjaannya mau ambil utang ke ibunya. Ibunya Nizam. Ini di kuburannya Nizam ini guys. Bapaknya bilang dia nggak sempat datang ke pemakaman. Bahkan sampai tanggal 25 pun dia nggak mau datang ke pemakaman. Ada nggak seorang bapak yang katanya sayang sama anaknya, tapi nggak mengantarkan sampai ke dalam liang lahat? Dari situ aja udah sangat mencurigakan. Bagaimana pengacara itu tidak bisa melihat ada sesuatu yang aneh? Pengacara apa kau? Alasannya nunggu hasil otopsi. Oh, hasil otopsi itu nggak usah ditunggu, akan keluar sendiri. Dan hasil otopsi keluar, itu yang berhak untuk mengambil adalah polisi. Bukan kau ya bapaknya Nizam. Kau itu siapa? Pengacara juga bisa-bisanya punya klien seperti itu, dibelain, ngawur aja. Masih ngelas lagi minta bukti. Udah jelas banyak buktinya.
tetangga lah, kerabat, saudara. Pakai sendal, pakai parutan. Aduh, sumpah guys, gue benci banget tuh gak sih sama orang kayak gitu. Iya, Bakyak. Oke guys, sebelum malam banget, kemarin Mamsi kan udah pijat muka pagi. Kita mau pijat muka malam pakai Gokocho, alat massage muka. Terus gue mau coba nih pakai krim malam dari New Lab ya. Ini guys krim malamnya ya. Pakai palu. Iya emang. Pakai itu. Kita masukin dia ke kandang apa ya? Kandang buaya. Ke itu. Ke penakaran buaya yang nggak dikasih makan 2 hari. Ini gue mau pakai ini. Terus bukan lagi guys, gue gedek banget. KPAI sudah membuat penelitian dan penyelidikan ya, bukan penelitian, penyelidikan yang mana disampaikan hari Senin kemarin ke Komisi 3. Jadi diterima oleh Ketua Komisi 3 DPR. Yang mana KPAI menemukan beberapa pasal ya. Jadi pasalnya berlapis ya guys. Di antaranya penelantaran anak itu udah jelas. Terus melanggar hak anak yaitu bertemu dengan ibu kandungnya karena dihalang-halangi. Dan lu ya beleguk ya, bapaknya Nizam, lu udah ngaku kan lu bahwa memang lu yang bilang ibunya Nizam udah gak ada, meninggoy, hanya untuk bikin Nizam gak bisa kesana. Jadi nih lu mempermainkan perasaan anak lu ya. Otak lu di mana? Bayangin anak nanya mamanya di mana, dibilangnya udah meninggoy. Udah gitu pas lagi Nizamnya sakit, bisa-bisanya minta pinjem duit. Alasannya apa gue nggak tahu. Sakitnya kan bulan Februari, meninggoynya tanggal 18 ya guys. Kasihan banget ya Nizam ya. Tapi Desember itu dia udah minta utang. Desember itu Nizam belum sakit. Belum sakit guys, makanya dia ngomong ke si ke wartawan tuh beda-beda ini si bapak beleguk ini. Beleguk sia ya. Nih denger ini guys. Belum sakit. Makanya gue bilang, kok dia ngomongnya beda lagi sih?